Halo, kembali lagi bersama saya Kasilda Lipat pada Kumbolong dari program studi administrasi bisnis kelas 1C dengan NIM 2103020102. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi pertama hingga tengah semester dari buku Sosiologi Suatu Pengantar oleh Sujono Sukanto untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, untuk tidak memperlambat waktu, kita langsung saja ke isinya. Bab 3, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. A. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial adalah yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Dan yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. B. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klarifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang ketiga, in-group dan out-group. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kelima, paguyuban atau Gemeinschaft dan Partembayan atau Gesellschaft. Yang keenam, formal group dan informal group. Yang ketujuh, membership group dan referensi group. Dan yang kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. C. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diprakarsai oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam kerumunan. D. Masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Masyarakat setempat atau community. Istilah masyarakat setempat atau community menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan batas-batas tertentu di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi yang penduduk di luar batas wilayahnya. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengklarifikasikan masyarakat-masyarakat setempat, dapat dipergunakan 4 kriteria yang berpaut, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua luas, kekayaan, dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, yang ketiga fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, yang keempat organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. 3. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Pembedaan mana bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Yang ke bagian ke E, kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. Bagian F, dinamika kelompok sosial. Sebab-sebab perubahan struktur kelompok sosial antara lain yang pertama, perubahan situasi, keadaan di mana kelompok tadi hidup. Yang kedua, pergantian anggota-anggota kelompok.
Dan yang ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi. Bab yang keempat, kebudayaan dan masyarakat. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi, karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dui tunggal yang tidak terpisah. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budhaya, merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Kultur berasal dari bahasa Latin, colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. B. Unsur-unsur kebudayaan. Melville J. Herkovitz mengajukan 4 unsur kelompok kebudayaan, yaitu yang pertama, alat-alat teknologi, yang kedua, sistem ekonomi, yang ketiga, keluarga, yang keempat, kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para kelompok masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Dan yang keempat, organisasi kekuatan. Berikutnya, sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu, mendahului lahirnya atau generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Dan yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. D. Gerak kebudayaan. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Berikutnya bab 5, lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, pengantar. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan manusia. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. B. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertian. Yang pertama, cara atau usage. Yang kedua, kebiasaan atau Volksweise. Yang ketiga, tata cara atau mores. Dan yang terakhir, adat istiadat atau custom. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu yang pertama, proses pelembagaan atau institutionalization, dan yang kedua, norma-norma yang internalisat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga atau institutionalized apabila norma tersebut yang pertama diketahui, yang kedua dipahami dan dimengerti,
Yang ketiga, ditaati, dan yang keempat, dihargai. Yang kedua, sistem pengendalian sosial atau social control. Sistem pengendalian sosial merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial bersifat yang pertama preventif dan yang kedua represif. Alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yakni yang pertama, mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat lebih mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Yang keempat, menimbulkan rasa takut. Dan yang kelima, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran, dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. B. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. C. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. D. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. E. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. F. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau tak tertulis. D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama dari sudut perkembangannya, yang kedua dari sudut sistem nilai-nilai diterima masyarakat, dan yang ketiga dari sudut penerimaan masyarakat, yang keempat dari sudut penyebarannya, yang kelima dari sudut fungsinya. E. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam yang pertama, analisis secara historis, bertujuan meneliti sejarah timbul dan berkembangnya suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analisis komparatif, bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat, berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Yang ketiga, analisis fungsional, bertujuan menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. F. Conformity dan deviation. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Sedangkan deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Teori dikembangkan oleh Robert K. Merton, sosiologi meninjau penyimpangan deviasi dari sudut struktur sosial dan budaya. Menurut Merton, di antara segenap unsur sosial dan budaya, terdapat dua unsur terpenting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tertentu. Yang terakhir bab 6 yaitu lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Pengantar, selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. B. Terjadinya lapisan masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. Yang kedua, sistem
pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Yang kelima, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Dan yang keenam, solidaritas di antara individu atau kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. C. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification dan dapat pula terbuka atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lainnya, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. D. Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kurt Bmeyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomi, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Max Weber mengatakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial, akan tetapi dia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Apabila pengertian kelas ditinjau dari lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kedudukan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban harganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas. Yang kelima, batas-batas tegas atau bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. Dan yang keenam, antagonisme tertentu. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah yang pertama ukuran kekayaan atau material, yang kedua ukuran kekuasaan, yang ketiga ukuran kehormatan, dan yang keempat ukuran ilmu pengetahuan. F. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, presentasenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. 2. Peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Yang bagian ke D, lapisan yang sengaja disusun. Kester F. Barnard membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Akan tetapi, dikatakannya olehnya bahwa kelompok atau faktor yang terdapat di dalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan di dalam masyarakat luas di mana organisasi-organisasi itu berada. H. Mobilitas sosial atau social mobility. Pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerakan sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Yang kedua, tujuan peneliti gerak sosial. Para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal keteraturan
dan keluasan struktur sosial. Yang ketiga, beberapa prinsip utama gerak sosial yang vertikal. Yang pertama, hampir tak ada masyarakat yang bersifat sistem lapisannya mutlak tertutup, di mana sama sekali tak ada gerakan sosial yang vertikal. Yang kedua, betapapun terbukanya sistem lapisan dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Sedikit banyak akan ada hambatan-hambatannya. C. Gerak sosial vertikal yang umumnya berlaku bagi semua masyarakat tak ada. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri bagi gerak sosialnya yang vertikal. Dan yang keempat, gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. I. Perlunya sistem lapisan masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Setiap masyarakat harus menempatkan individu pada setiap tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu tersebut dan mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, maka mau tak mau ada sistem lapisan masyarakat, karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Oke, demikian review buku dengan judul Sosiologi Suatu Pengantar oleh Sujono Sukanto. Jika ada kesalahan atau kalimat yang dilebihkan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.